Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang sekalian dikasih Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Dia. Kita mau menaikkan pujian kita dengan satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya.
kami layak menghadap kehadirat-Mu Tuhan, menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah pada saat sore hari ini ya Bapa, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, Engkau jamah, Engkau urapi Tuhan, biarlah mereka merasakan kasih kuasa-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Puji Tuhan, kita mau naikkan pujian oleh darah anak domba. Haleluya. Dan
kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Segala yang ku ingin di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Puji Tuhan, kalau kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita, hati kita, telinga kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Dan naikkan pujian dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Firman Tuhan yang berkata di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwa maka kami Tuhan. kuat roh dan jiwaku. Hanya tangan-Mu yang selalu kami nantikan. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku Di tempat yang maha tinggi. di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu
yang kami nantikan di setiap perjalanan kehidupan ini. Dan Engkau yang ku nantikan di setiap kekuatan di dalam hidup ini. Kami tahu walaupun banyak badai menghadang Tuhan, walaupun kekuatan kami terbatas, tetapi ketika Engkau mengajak kami terbang bersama dengan Tuhan firman-Mu, kekuatan menjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama ini. Terima kasih untuk kekuatan-Mu hari-hari ini Tuhan. Sungguh kami merasakan Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami, sehingga kekuatan anugerah yang kami dapati sampai hari ini semua hanya karena Engkau saja. Terima kasih Engkau sudah hadir Tuhan di tengah-tengah pujian kami, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara, mari Engkau Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa-Mu sehingga firman-Mu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Berkati, urapi dan pakai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap untuk dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sudah agak lama kita tidak bisa bersua, kita hanya ibadah melalui online. Tapi puji Tuhan, kalau sore hari ini kita bisa kembali berkumpul di dalam bait Allah untuk beribadah dan untuk bisa makan, minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sore hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema kehidupan yang berbuah. Temanya apa Bapak Ibu? Apa? Kehidupan yang berbuah. Melalui tema ayat ini, Tuhan ingin supaya kehidupan orang Kristen menjadi satu kehidupan yang bisa mengeluarkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat dasarnya kita ambil dari Yohanes pasal 15 ayat 8. Bagaimana bunyi ayat itu? Mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Dalam tema kehidupan yang berbuah dengan ayat dasar Yohanes 15 ayat 8 yang sudah saya bacakan tadi. Melalui ayat ini ada beberapa hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya. Apa itu beberapa hal itu yang perlu Tuhan sampaikan? Yaitu yang pertama yang Tuhan ingin sampaikan adalah Tuhan berbicara kepada kita tentang pohon yang berbuah banyak. Ya, itu adalah gambaran dari orang Kristen atau murid Tuhan yang sesungguhnya. Ya, jadi poin pertama Tuhan ingin bicara kepada kita bahwa pohon yang berbuah banyak itu adalah gambaran dari orang Kristen atau murid Tuhan yang sesungguhnya. Ya, dan biasanya orang Kristen yang berbuah banyak itu justru kita melihat pendiam, rendah hati, ya. Kayak kita tahu dalam pepatah Jawa, ilmu daripada padi katanya, padi itu makin berbuah banyak, dia makin merunduk. Kekristenan yang berbuah banyak, itu biasanya pendiam, tidak banyak komentar, tidak banyak bicara,
tapi dia mengeluarkan buah. Seperti padi yang merunduk tadi. Ya, semakin berbuah banyak, dia semakin merunduk. Ini gambaran dari kekristenan yang berbuah banyak itu biasanya rendah hati. Ya. Dan tidak terlalu banyak komentar, tidak terlalu banyak bicara, tetapi dia berbuah banyak. Kalau seumpama diupamakan dengan hewan, saya bisa gambarkan antara penyu yang di laut dengan ayam. Ya, bedanya jauh, saudara. Penyu itu sekali menelur bisa sampai 150 dan 200 butir. Dulu waktu saya berada di daerah Banyuwangi, saya sering diajak oleh pemimpin perkebunan ke daerah pantai. Pada malam hari kita melihat bagaimana penyu itu naik untuk bertelur. Iya, dari kejauhan kita sudah perhatikan penyu yang bertelur itu naik ke daratan, lalu dia bikin gali pasir itu dan dia bertelur. Setelah itu dia pergi. Nah, setelah dia pergi, kita datang. Kita bongkar itu tempat di mana penyu itu bertelur. Wah, telurnya itu ratusan, saudara. Bisa 150, bisa sampai 200. Tapi penyu tidak pernah bersuara apa-apa. Beda dengan ayam, saudara. Ayam itu bertelur satu aja udah kotek-kotek di sana sini. Kadang-kadang kotak-kotek, teriak-teriak keras. Ketika dilihat ternyata dia tidak bertelur. Hanya mengeluarkan kotoran. Ya, Tuhan ingin kekristenan itu ibarat pohon yang bisa mengeluarkan buah yang banyak. Ketika kita bisa mengeluarkan buah yang banyak, maka dikatakan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, yang kedua yang Tuhan ingin pesankan kepada kita, bahwa pohon yang berbuah banyak tadi itu gambaran dari kehidupan kekristenan yang tidak egois dan menjadi berkat. Kenapa saya katakan pohon yang berbuah banyak itu menggambarkan kehidupan yang tidak egois dan menjadi berkat? Karena kalau kita perhatikan pohon yang berbuah itu, ya, sebelum berbuah dia tentunya mengalami banyak rawatan. Ya, setelah dia berbuah, ya kadang-kadang untuk berbuah dia mengalami dipangkas segalanya. Tentunya sakit. Ya, tapi setelah dia berbuah, dirinya sendiri tidak pernah menikmati buahnya itu. Orang lain, apakah itu yang punya atau orang yang di sekitarnya itu yang menikmati. Ini yang bisa saya katakan pohon yang berbuah banyak itu gambaran dari kehidupan orang Kristen yang tidak egois. Ya, dia bisa berbuah banyak, ya, dan tentunya buahnya tidak dimakan oleh pohon itu. Saya ingat dulu si Yosua itu waktu kecil dia pernah ngomong, masa jeruk makan jeruk? Perkataan Yosua masih kecil itu ceplas-ceplos jeruk makan jeruk. Ketika saya hayati memang tidak ada ceritanya pohon jeruk itu makan buahnya jeruk. Yang makan buah jeruk adalah yang punya dan orang yang ada di sekitarnya. Dia rela mengeluarkan buah bukan untuk diri sendiri,
tapi untuk kepentingan orang banyak. Ini sama halnya dengan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 24, Tuhan Yesus ngomong demikian. Coba dibacakan. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia sudah pernah cerita tentang dirinya sendiri harus dikorbankan, mati di atas kayu salib. Dia bicara dengan satu perumpamaan, katanya kalau sebiji gandum itu tidak mau jatuh ke tanah dan mati, jatuh ke tanah itu gambaran merendahkan diri, dan mati itu bicara tentang mematikan kedagingan. Yesus bilang kalau sebiji gandum itu tidak mau jatuh ke tanah, dia tetap di meja, dia tetap di tempat mana gitu, dia tidak bisa mengeluarkan buah. Tetapi ketika biji gandum itu mau jatuh ke tanah, gambaran dari kekristenan yang mau merendahkan diri, bahkan mati katanya, mati itu gambaran dari menyalibkan kedagingan kita, mengkesampingkan kepentingan pribadi kita. Maka biji gandum yang mau jatuh ke tanah dan mati itu akhirnya bisa berbuah banyak. Jadi sekali lagi, pohon yang berbuah banyak itu adalah gambaran dari kekristenan yang tidak egois, kekristenan yang mau merendahkan diri dan tidak egois. Akhirnya dia bisa mengeluarkan buah yang banyak. Dengan dia bisa berbuah yang banyak itu nama Tuhan dipermuliakan. Bagian ketiga yang akan kita bahas sore ini merupakan satu pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaan pertama adalah, apakah saudara dan saya sudah menjadi orang Kristen yang berbuah? Bukan hanya berdaun saja. Karena kalau kita lihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus waktu di muka bumi ini, satu waktu Tuhan Yesus dalam perjalanan yang cukup jauh, dia merasa lapar. Dan dia mengharapkan ketika melihat satu pohon ara yang berdaun lebat, Tuhan Yesus mengharapkan supaya ada buah. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mendekati pohon itu? Sangat kecewa Tuhan. Kenapa? Karena pohon ara itu tidak ada buahnya. Pohon ara itu hanya berdaun saja. Dan bagaimana nasib dari pohon ara yang tidak berbuah itu? Mari kita baca dari Matius 21, 18 sampai 20. Matius 21 ayat 18 sampai 20. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi dekat situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ya, waktu Yesus lapar, dia mengharapkan pohon ara yang tumbuh di pinggir jalan itu mengeluarkan buah. Tapi sayang, ketika Tuhan Yesus mendekati, pohon ara itu hanya berdaun saja. Sehingga Tuhan kecewa.
Dan karena kekecewaannya itu, Yesus mengatakan mulai sekarang jangan jadi berbuah lagi padamu. Dan akhirnya kita bisa melihat di ayat-ayat lain, akhirnya pohon ara itu menjadi kering, mati, dan tidak pernah bisa mengeluarkan buah untuk selama-lamanya. Daun memang perlu, ya, daun dalam pohon memang perlu. Daun dibutuhkan untuk dengan pertolongan sinar matahari, daun merupakan dapur yang bisa membuat pohon itu berbuah. Tapi kalau cuma daun, apa gunanya? Daun juga memang baik. Kenapa? Coba kita melihat pohon yang tidak ada daunnya, gundul, kan rasanya kurang baik. Tapi kalau hanya daun saja, tidak ada buahnya, apa gunanya? Pohon buah itu yang diharapkan bukan daunnya. Yang diharapkan adalah buahnya. Jadi di sini kita melihat Tuhan ingin supaya kehidupan kekristenan itu menjadi satu kehidupan bagaikan pohon yang mengeluarkan buah yang banyak. Ketika saudara bisa mengeluarkan buah yang banyak, nama Tuhan dipermuliakan. Kita masih kepada poin ketiga tentang pertanyaan. Pertanyaan kedua adalah bagaimana caranya agar saudara dan saya bisa menjadi orang Kristen yang berbuah. Bagaimana caranya? Ibarat pohon supaya saudara dan saya bisa mengeluarkan buah yang banyak. Yang pertama, cara untuk bisa mengeluarkan buah yang banyak, yang pertama adalah jadilah orang Kristen yang hidup dekat dan melekat pada Tuhan. Ibarat ranting yang tidak terlepas dari pokoknya. Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan. Melekatlah pada pokok anggur yang benar itu. Karena ranting yang lepas dari pokoknya, lambat atau cepat, pertama layu, kedua kering, dan akhirnya cuma dibuang ke dapur api. Iya. Ranting yang melekat pada pokoknya, dia akan mendapat suplai makanan dari pokoknya itu. Pokok yang benar itu, pohon itu gambaran dari Tuhan Yesus. Melekat itu gambaran dari kehidupan yang mendekat sama Tuhan. Karena itu jangan coba-coba kita jauh dan tinggalkan Tuhan. Kita bisa melihat contoh gambaran tentang seorang anak yang coba menjauh dari bapaknya. Apa yang terjadi? Lukas 15 ayat 11 sampai 14. Lukas 15 ayat 11 sampai yang ke-14. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya,
Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ya, si bungsu setelah mendapat bagian harta dari bapaknya, dia pergi ke negeri yang jauh. Gambaran dari kehidupan orang Kristen yang mulai coba menjauh atau meninggalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Mungkin untuk sesaat dia bisa menikmati kesenangan dunia ini. Bebas, tidak terikat dengan aturan-aturan firman. Ya, tapi akibatnya terakhir dia mengalami kekurangan kelaparan. Apalagi ketika kota itu dilanda dengan bela kelaparan. Tidak ada seorang pun yang menolong dia. Dia mulai jatuh miskin, melarat. Sehingga untuk makan saja tidak bisa. Terpaksa dia bekerja sebagai penggembala babi. Untuk orang Yahudi yang notabene memegang hukum Taurat, pekerjaan menggembala babi itu pekerjaan yang hina. Tapi apa boleh buat? Demi kepentingan perut dia melakukan itu. Tapi sekalipun dia sudah melakukan hal-hal seperti itu, dia masih berada dalam kelaparan. Nah, akhirnya dia sadar dan dia kembali kepada bapaknya. Cerita si bungsu yang pergi ke negeri yang jauh itu menggambarkan kehidupan orang-orang yang coba meninggalkan Tuhan. Tidak ada ceritanya orang yang meninggalkan Tuhan itu senang. Yeremia pasal 2 ayat 19 mengatakan jahat dan pahit orang yang meninggalkan Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau saudara ingin menjadi kehidupan yang berbuah, ibarat ranting, ya tetaplah melekat, hiduplah dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi ketika saudara hidup dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan? Coba kita lihat sebaliknya daripada peristiwa si bungsu tadi. Orang yang melekat dekat sama Tuhan, kita lihat bagaimana akhirnya. Lukas 15:31. Lukas 15:31, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ya, anakku, engkau selalu bersama dengan aku. Orang Kristen yang tinggal bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan bilang segala kepunyaanku. Kepunyaan Bapa itu kepunyaan kita. Karena itu enggak usah khawatir tentang hidup ini. Meskipun dunia dilanda kesulitan, kesukaran, sana sini mengeluh. Saya ingin pesan melalui firman Tuhan ketika engkau mendekat sama Tuhan. Milik Bapa itu milik kita. Ya, dan tidak mungkin Tuhan biarkan anak-anaknya yang dekat sama Tuhan itu kekurangan. Ya, masih kepada poin ketiga pertanyaan tadi. Sekarang adalah pertanyaan berikutnya adalah untuk supaya kita bisa menjadi pohon yang berbuah lebat, berikutnya adalah syaratnya adalah selain kita perlu melekat dekat sama Tuhan, yang kedua kita harus rela dan siap untuk dirawat. Rela siap untuk dirawat. Lukas 13 ayat 7 sampai 9. Lukas 13 ayat 7 sampai 9. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah.
Jika tidak, tebanglah dia. Ya, Tuhan memberikan satu perumpamaan tentang pohon ara yang tumbuh hidup di tengah-tengah pohon anggur. Ketika tuannya melihat pohon anggur, dia melihat kok ada pohon ara di situ. Ya udah, biarin dah. Karena pohon ara juga akhirnya kalau mengeluarkan buah, buahnya juga berguna. Biarin dah. Tapi ketika ditunggu sampai 3 tahun, pohon ara itu tidak berbuah. Akhirnya yang punya mengatakan pada penunggunya, tebang saja. Buat apa dia hidup menyempitkan tanah kalau tidak ada buahnya? Apa jawab penunggu kebun? Penunggu kebun itu adalah gambaran hamba-hamba Tuhan, gembala sidang yang merawat, yang menjaga umat Tuhan. Kebun anggurnya Tuhan, ladang Tuhan. Hamba Tuhan itu tiap saat berdoa, memohon dispensasi, memohonkan kemurahan Tuhan. Kalau ada jemaat yang jatuh, jemaat yang jauh dari Tuhan, hamba Tuhan itu menangis berdoa supaya orang-orang itu diberi kesempatan untuk bertobat. Kata dari penunggu kebun itu mengatakan, izinkan aku merawatnya tahun ini saja. Aku akan mencangkul, aku akan merabuk, siapa tahu tahun depan dia bisa berbuah. Jadi untuk bisa berbuah, selain melekat sama Tuhan, kita harus rela siap untuk dirawat, dicangkul. Ya. Kalau ada batu-batunya, batu itu gambaran dari keras kepala, keras hati. Kesombongan itu harus dibuang. Ya, setelah dicangkul, dikasih rabuk, ya siapa tahu bisa berbuah. Memang pohon kalau liar gitu saja tanpa dirawat, kalau toh bisa berbuah, tidak maksimal. Tapi pohon yang dirawat oleh penunggunya, dia akan mengeluarkan buah. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengeluarkan buah? Berikutnya adalah kita harus siap, rela untuk dirawat, dicangkul, dibersihkan dari kerikil-kerikil, batu-batu, tanah yang keras harus dihancurkan. Ini perawatan bagian tanah. Tapi perawatan juga tidak hanya meliputi tanahnya yang perlu digarap. Selain itu saya melihat perawatan juga ada perawatan yang dinyatakan merawat pada ranting-ranting pohon itu sendiri. Yohanes 15 ayat yang kedua. Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, jadi selain dirawat tanahnya yang dicangkul, kasih rabuk, dibuang kerikil batunya, bagian pohonnya juga perlu dirawat, ranting-rantingnya juga perlu dirawat. Yang kira-kira kurang penting, terlalu banyak daun, itu juga dipangkas. Dan bila malah di ranting pohon itu ada benalu yang nempel, itu juga harus dilepaskan benalunya itu. Ketika benalu itu dilepaskan dari ranting-ranting itu, tentunya ranting-ranting itu kulitnya terkelupas. Sakit. Ya. Tetapi itu tujuan yang baik supaya pohon itu bisa berbuah. Ya, bagian pohonnya perlu dibersihkan. Kalau ada lumut-lumut dikerok, ada benalu, benalunya
ya dilepaskan dari pohonnya, sekalipun mungkin kulitnya terkelupas, kalau perlu, kalau sudah terlalu berat dipangkaslah itu ranting itu untuk membuang benalu. Benalu itu apa toh? Benalu itu adalah tanaman yang dikirim oleh burung-burung. Ya, dan dalam hal ini secara rohani, benalu itu gambaran dari cerita-cerita suara burung. Ya, atau cerita-cerita hoak. Ya, jadi benalu itu tanaman yang ditanam oleh si burung yang mengirim biji, dilekatkan di situ. Kabar burung katanya. Kabar burung mungkin ada yang lucu, mungkin ada yang ya. Tapi biasanya kabar burung itu satu kabar yang tidak ada kepastiannya, belum tentu benar. Istilah sekarang berita hoak. Ketika kita terlalu menyerap berita hoak, kabar burung itu mengganggu pertumbuhan rohani kita. Ya. Bangsa Israel gagal masuk tanah Kanaan, ya gara-gara dia mendengar menerima kabar burung. Bilangan 13 mulai ayat 32 sampai pasal 14 ayat 4. Bilangan 13 ayat 32 dan pasal 14 ayat 1 sampai 4. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Pasal 14 ayat 1 sampai 4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Gara-gara Israel mendengar kabar burung itu ibarat benalu yang disebar oleh burung. Itu mengganggu pertumbuhan si pohon itu sehingga tidak bisa mengeluarkan buah. Ketika Israel mendengar kabar burung, hoak, berita yang menyesatkan, Kanaan memang subur, tapi orangnya tinggi besar. Kita ini seperti belalang. Orang Israel akhirnya jadi takut. Dan karena ketakutan itu mereka sungut-sungut, dia bilang lebih baik mati di padang pasir atau kembali ke tanah Mesir. Itulah yang menyebabkan sebagian besar Israel gagal masuk tanah perjanjian karena kabar burung. Itu benalu yang sering disebar oleh burung-burung kuasa kegelapan. Jadi kalau mau berbuah rela dibersihkan. Apakah itu tanahnya dibuang dari batu-batu, tanah keras, kesombongan itu dibuang. Dan bagian pohonnya dibersihkan dari benalu. Itu gambaran ya kita harus menolak, membuang jauh kabar burung yang tidak ada kepastiannya. Kita lebih baik percaya kepada firman Tuhan. Yang berikutnya terakhir supaya bisa mengeluarkan buah, ibarat pohon berbuah lebat. Pohon itu harus disiram tiap hari. Dengan pohon yang disiram, pohon itu akan seger,
tumbuh dengan baik dan dia bisa mengeluarkan buah. Pohon yang disiram itu adalah gambaran dari kehidupan yang tahu mencucurkan air mata di bawah kaki Tuhan. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Air mata orang Kristen itu ibarat rabuk. Air mata orang Kristen ibarat siraman pada pohon supaya dia bisa mengeluarkan buah. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, itu gambaran dari kehidupan Kristen yang suka berdoa di tengah-tengah kesepian malam. Yang lain tidur ngorok, orang ini duduk di kaki Tuhan menangis. Menangisi pelayanan, menangisi pekerjaan Tuhan. Itulah ibarat pohon yang perlu disiram, didirus. Seperti taman yang didirus. Akhirnya akan menghasilkan buah dan bisa bersorak-sorai pada waktu hari kedatangan Tuhan. Itulah panen raya di mana kita mendapatkan pahala dari Tuhan. Mari melalui firman Tuhan kita akan periksa diri. Sudahkah jadi Kristen yang berbuah? Tuhan ingin kita menjadi Kristen yang berbuah. Karena dengan kita berbuah itu menunjukkan saudara dan saya murid Tuhan. Dan dengan kita bisa mengeluarkan buah, nama Tuhan dipermuliakan. Tentunya buah yang Tuhan kehendaki adalah buah yang baik. Matius 3:10 mengatakan kapak sudah tersedia di atas akar pohon kayu, pohon yang tidak mengeluarkan buah yang baik akan ditebang. Buah-buah yang baik adalah buah-buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, seperti yang tertera dalam Galatia pasal 5, ya. Galatia pasal 5 ayat 21 dan 22, kasih, sukacita, ya, sabar, dan yang lain-lain. Itulah buah-buah yang positif yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Allah Bapa kami yang ada di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Setelah kami mendengar firman-Mu, Engkau mengajar kami menjadi orang Kristen yang mengeluarkan buah. Karena dengan kami mengeluarkan buah, hidup kami itu mempermuliakan nama-Mu. Dengan kami mengeluarkan buah itu menunjukkan bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Ampuni kalau selama ini jadi Kristen sekian puluh tahun hanya berdaun saja. Tidak pernah mengeluarkan buah. Tuhan ingin kekristenan kami bukan hanya berdaun, tetapi mengeluarkan buah yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan mengajar kita untuk menghargai korban Tuhan. Saya akan bacakan ayat untuk perjamuan kudus, yaitu Matius 26. Mulai ayat 26. Sementara mereka itu makan, diambil oleh Yesus roti. Diberkatinya, dipecah-pecahkannya, serta diberikan kepada murid-murid itu sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Roti yang sudah diberkati, Yesus katakan ini tubuhku. Yakin itu tubuh Tuhan.
Tubuh itu satu dipecah-pecah jadi banyak supaya kita yang dulunya terpecah belah karena perbedaan suku, bangsa, bahasa, sosial, ekonomi dan yang lain-lain sekarang melalui korban Tuhan kita dipersatukan. Mari kita terima dengan percaya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama makan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan karena kesalahan kami. Supaya kami bisa menjadi satu dengan Engkau. Lewat kami makan minum perjamuan suci, kami menjadi satu dengan Engkau untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Setelah itu mari kita angkat cawan minuman. Lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikan kepada mereka itu sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak, jalan keampunan dosa. Darah Yesus itu jalan keampunan dosa, tidak ada jalan lain. Itulah sebabnya sebelum engkau minum darah Tuhan, coba engkau mawas diri, periksa diri. Mari kita mau merendahkan diri, mengaku dosa, minta ampun atas segala pelanggaran dan dosa kita. Karena Alkitab mengatakan kalau kamu mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil, dan Ia mengampuni, menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebelum kau minum darah Yesus, hening sejenak. Akui segala dosamu, minta ampun, bertobat, supaya darahnya menyucikan kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita minum darah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, untuk tubuh dan darah Yesus yang boleh menjadi satu dengan tubuh dan kehidupan kami. Supaya kami boleh dipersatukan dengan Tuhan, dibangkitkan pada hari kiamat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dosaku diampuni. Sejauh timur dari barat Allah membuang kesalahan kami. Ke dalam tubir yang dalam Allah melemparkan semua kesalahan kami. Terima kasih Engkau sudah mengampuni. Penyakitku diangkat, masalahku Tuhan tolong. Aku menjadi orang yang menang. Karena Yesus sudah menang di kayu salib. Terima kasih yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekaligus kami berdoa, ada yang tidak bisa datang mungkin karena sakit Tuhan sembuhkan, karena ada masalah Tuhan tolong. Dan aku berdoa Tuhan bagi setiap pengorbanan anak-anak-Mu, tatangan, sukarela, perpuluhan apapun yang dibawa untuk pekerjaan-Mu, karena mereka mengasihi Engkau, biarlah Engkau akan memberkati, membalas lipat-lipat kali ganda. Terima kasih. Ulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.